Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Nadia dari kelas akuntansi 4 pagi A, NPM 0518022971 akan memaparkan materi tentang ekuitas pemegang saham 2 laba ditahan. Untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan 2. Laba ditahan merupakan sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Setiap laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham akan menjadi tambahan ekuitas pemegang saham. Dalam pembukuan, laba tidak dibagi menunjukkan saldo sebelah kredit, dan dalam laporan posisi keuangan disajikan di sebelah pasifa atau kewajiban ditambah ekuitas, termasuk pada struktur modal. Pos-pos umum yang menaikkan laba ditahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, rugi bersih. Yang kedua, penyesuaian periode sebelumnya atau koreksi kesalahan perubahan tertentu pada prinsip akuntansi. Yang ketiga, dividen tunai atau skrip. Yang keempat, dividen properti. Yang kelima, dividen saham. Dan 6, beberapa transaksi saham treasury. Pos-pos umum yang menurunkan laba ditahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, laba bersih. Yang kedua, penyesuaian periode sebelumnya atau koreksi kesalahan perubahan tertentu pada prinsip akuntansi. Yang ketiga, penyesuaian akibat kuasi organisasi. Kemudian, laba tidak dibagi dapat digunakan untuk yang pertama, pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Yang kedua, penutupan kerugian. Yang ketiga, cadangan untuk tujuan tertentu. Dan yang keempat, rekapitulasi. Selanjutnya, kebijakan dividen. Dividen merupakan transfer jumlah nilai dari perusahaan kepada pemegang saham atau pembagian laba ditahan kepada para ekuitas pemegang saham. Nilai yang ditransfer tersebut biasanya merupakan aktiva perusahaan, kas atau non-kas. Penentuan jumlah dividen yang tepat harus dibayarkan didasarkan atas akumulasi laba sesuai dengan hasil keputusan rapat pemegang saham atau RUPS. Namun, tidak selalu dividen dapat dibagikan kepada para ekuitas pemegang saham, tergantung dari kondisi keuangan atau likuiditas dari perusahaan yang bersangkutan. Di samping itu, laba ditahan untuk tujuan operasi atau dividen untuk likuidasi tidak dapat dibagikan kepada para ekuitas pemegang saham. Jenis-jenis dividen. Pembagian dividen umumnya didasarkan atas akumulasi laba, yaitu laba ditahan atau atas beberapa pos modal lainnya seperti tambahan modal di setor. Dividen memiliki jenis-jenis sebagai berikut. Yang pertama, dividen tunai atau kas. Yang kedua, dividen properti. Yang ketiga, dividen skrip. Yang keempat, dividen likuidasi. Yang kelima, dividen saham. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, dividen tunai atau kas. Dividen tunai atau kas yaitu dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham berupa uang tunai. Contohnya, pada tanggal 20 Desember 2005, Incorp mengumumkan pembagian dividen sebesar $1.000 untuk setiap lembar saham biasa yang beredar sebanyak 1.000 lembar yang akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Pada tanggal pengumuman, laba ditahan pada hutang dividen. Laba ditahan $1 juta pada debit dan hutang dividen $1 juta pada kredit. Kemudian pada tanggal pencatatan tidak ada jurnal. Pada tanggal pembayaran, hutang dividen pada kas. Hutang dividen $1 juta pada debit dan kas $1 juta pada kredit. Yang kedua, dividen properti. Dividen properti biasanya dalam bentuk surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan, persediaan atau aktiva lainnya. Contoh, Milan Co. mempunyai 10.000 lembar saham Torino Corp
dengan harga perolehan $1.100.000 pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan pembagian properti dividen untuk setiap lembar saham Milanko beredar 5.000 lembar. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnalnya adalah pengumuman dividen, yaitu $1.100.000 dibagi 10.000 lembar dikali 5.000 lembar. Laba ditahan dividen properti pada hutang dividen properti. Laba ditahan dividen properti $550.000 pada debit dan hutang dividen properti $550.000 pada kredit. Kemudian pada pencatatan keuntungan 5.000 lembar dikali Rp10. Investasi saham pada keuntungan yang belum direalisasi. Investasi saham $50.000 pada debit dan keuntungan yang belum direalisasi $50.000 pada kredit. Kemudian pada pembayaran dividen. Hutang dividen properti pada investasi saham. Hutang dividen properti $550.000 pada debit dan investasi saham $550.000 pada kredit. Yang ketiga yaitu dividen scrip atau dividen hutang. Dividen scrip atau dividen hutang merupakan janji tertulis untuk membayar jumlah tertentu di waktu yang akan datang. Hal ini disebabkan saldo kas yang tidak cukup. Dividen ini bisa berbunga, bisa tidak. Contoh, pada tanggal 20 Desember 2005, diumumkan pembagian dividen dalam bentuk Wessel Promise sebesar $1 juta. Bunganya 10% per tahun. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnalnya adalah pengumuman dividen. Laba ditahan pada Wessel bayar. Laba ditahan sebesar $1 juta di debit dan Wessel bayar sebesar $1 juta di kredit. Kemudian pada pembayaran dividen. Jurnalnya, Wessel bayar biaya bunga pada kas. Wessel bayar sebesar $1 juta di debit, biaya bunga $8.333 di debit, dan kas sebesar $1.8.333 di kredit. Yang keempat, dividen likuidasi. Dividen likuidasi adalah dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal dan bukan dari laba ditahan. Contoh, pada tanggal 20 Desember 2005, Lorenco menerbitkan dividen kepada para pemegang saham sebesar $1.200.000. Pengumuman dividen tunai ini menyatakan bahwa $900.000 harus dipertimbangkan sebagai laba dan sisanya merupakan pengembalian modal. Pengumuman dividen tersebut dicatat pada tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal pengumuman jurnalnya, laba ditahan tambahan modal disetor pada hutang dividen. Laba ditahan sebesar $900.000 di debit, tambahan modal disetor $300.000 di debit, dan hutang dividen sebesar $1.200.000 di kredit. Pada tanggal pembayaran, jurnalnya hutang dividen pada kas. Hutang dividen sebesar $1.200.000 di debit dan kas sebesar $1.200.000 di kredit. Yang kelima yaitu dividen saham. Dividen saham merupakan pembagian tambahan saham tanpa dipungut bayaran kepada para pemegang saham sebanding dengan saham-saham yang dimiliki. Contoh, Melancorp memiliki 50.000 saham yang diterbitkan dan beredar. Nilai nominal saham sebesar $10 per saham
dan nilai pasarnya sebesar $15 per saham. Pada dividen saham 10% diumumkan, jurnalnya adalah laba ditahan dividen saham pada dividen saham biasa yang dapat didistribusikan pada premi saham-saham biasa. Laba ditahan dividen saham sebesar 75.000 didebet dividen saham biasa yang dapat didistribusikan 50.000 dikredit, premi saham-saham biasa 25.000 dikredit. Pada saham yang diterbitkan, jurnalnya dividen saham biasa yang dapat didistribusikan sebesar 50.000 didebet pada modal saham-saham biasa 50.000 dikredit. Berikut ini adalah penyajian laporan dan pengaruh dividen saham. Kemudian, pemecahan saham. Pemecahan saham menghasilkan peningkatan atau penurunan jumlah lembar saham yang beredar dan bersama dengan itu terjadi penurunan atau peningkatan nilai pari atau nilai ditetapkan per saham. Serupa dengan dividen saham, total jumlah dolar dari semua akun ekuitas pemegang saham yang tersisa tidak berubah. Pemecahan saham biasanya ditunjukkan untuk meningkatkan marketabilitas saham dengan mengurangi harga pasar saham yang telah dipecah. Ini adalah ekuitas pemegang saham sebelumnya dan ekuitas pemegang saham setelahnya. Di ekuitas pemegang saham sebelumnya, yaitu pemecahan 1 menjadi 2. Contoh, saham biasa 1000 lembar, nilai parinya 100 menjadi $100.000. Laba ditahannya 50.000, jumlahnya $150.000. Kemudian di ekuitas pemegang saham setelahnya, yaitu pemecahan 1 menjadi 2. Saham biasa 2000 lembar, nilai pari $50 menjadi $100.000, laba ditahan 50.000, jumlahnya $150.000. Kemudian yaitu penyajian dan analisis ekuitas pemegang saham. Yang pertama, penyajian. 3 kategori berikut biasanya muncul pada kelompok ekuitas pemegang saham. Yang pertama, modal saham atau modal dasar. Yang kedua, tambahan modal disetor atau modal yang melebihi nilai pari atau nilai ditetapkan. Yang ketiga yaitu laba ditahan. 2 kategori yang pertama yaitu modal saham dan tambahan modal disetor merupakan modal kontribusi atau disetor, sementara laba ditahan merupakan modal yang diperoleh perusahaan. Ketiga kategori tersebut dilaporkan dalam bentuk ikhtisar pada laporan posisi keuangan atau neraca perusahaan. Berikut adalah laporan posisi keuangan atau neraca perusahaan. Kemudian analisis. Analisis dibagi menjadi yang pertama, rasio pengembalian atas ekuitas saham biasa. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak uang laba bersih yang diperoleh dari setiap dolar yang diinvestasikan oleh pemiliknya. Rumusnya yaitu pengembalian atas ekuitas pemegang saham sama dengan laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Pada rasio pengembalian atas ekuitas saham biasa dapat dilihat contoh dan penyelesaiannya. Kemudian, rasio pembayaran. Jika saham preferen sedang beredar, maka rasio ini dihitung untuk pemegang saham biasa dengan membagi dividen tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham, biasanya dengan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa. Rumusnya yaitu rasio pembayaran sama dengan dividen tunai dibagi laba bersih dikurangi dividen saham preferen. Kemudian yaitu laporan ekuitas pemegang saham. Laporan ekuitas pemegang saham biasanya disajikan dalam format bagi berikut. Yang pertama, saldo awal periode. Yang kedua, penambahan. Yang ketiga, pengurangan.
Dan yang keempat, saldo pada akhir periode. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.